itu belum. Saya dari Universitas UIN Mataram, Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Jacobian. Untuk pengertiannya, metode Jacobian merupakan cara iteratif menyelesaikan sistem persamaan non-linear, di mana untuk mendapatkan nilai pada iterasi berikutnya digunakan perolehan nilai pada iterasi sebelumnya. Metode Jacobian merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear. Metode uji Jacobian pada sistem persamaan non-linear merupakan langkah penting dalam metode Newton-Raphson multivariabel. Matriks Jacobian sendiri adalah matriks yang berisi turunan parsial dari setiap fungsi terhadap variabel-variabelnya. Keberadaan Jacobian digunakan untuk memastikan apakah matriks tersebut tidak bersifat singular atau bisa singular iterasi singular atau diterimanya tidak sama dengan nol. Jika Jacobian singular, maka metode tidak dapat dilanjutkan karena perhitungan inverse matriks tidak mungkin dilakukan. Selain itu, Jacobian juga berperan dalam memperbaiki nilai tebakan awal solusi secara iteratif, serta mengevaluasi kestabilan dan konvergensi metode. Dengan demikian, metode Jacobian menjadi syarat penting agar pencarian solusi sistem persamaan non-linear melalui pendekatan matriks dapat berjalan secara konsisten dan akurat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar metode Jacobian. Metode Jacobian merupakan metode iteratif, yaitu mendekati solusi dengan perhitungan berulang, bukan secara langsung. Setiap persamaan linear ditulis ulang sehingga variabel utama XI-nya diekspresikan dengan bentuk variabel lain. Bentuk umum dari iterasi Jacobian itu XI pangkat K1 sama dengan 1/4 XI. Nanti untuk angka-angkanya nanti akan diganti. Nah, dalam kurung BI ini sigma J sama dengan 1 sampai N J tidak boleh sama dengan I. AI J XI J pangkat X I sama dengan 1, 2. Ininya itu adalah anggotanya. Artinya nilai baru X pangkat K1 dihitung hanya menggunakan nilai lama X K pangkat I dari pangkat 1 dari iterasi sebelumnya. Untuk rumus iterasinya, metode Jacobian biasanya dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear dengan cara iterasi Newton-Raphson multivariabel. Intinya, ia menggunakan matriks Jacobian. Ini matriksnya. Maka kita memiliki matriks Jacobian ini Jx untuk delta F1 nanti, terus untuk delta X1 F2 sampai Xn. Oke, selanjutnya untuk algoritmanya, yang pertama tentukan fungsi analitik dari fungsi X, Y, Z. Berarti kita akan menemukan fungsi X, Y, Z-nya di dalam R3 atau 3 dimensi dengan mengubah sistem persamaan non-linear sama dengan nol. Yang kedua tentukan fungsi G-nya. Nah, fungsi G ini dari fungsi F-nya. Fungsi F kita akan ubah ke fungsi G. Maka nanti kayak ditentukan fungsi G, X, Y, Z dari F, X, Y, Z. Yang ketiga tentukan nilai awal X0, Y0 dan Z0 dan toleransi kesalahan. Misalkan nanti X0-nya itu 0,1, Y-nya juga 0,1 atau Z-nya itu negatif 1 bisa, tergantung dari soalnya. Terus
hitung X1, Y1 dan Z1 dengan memiliki nilai Xn yang terbaru menggunakan fungsi G X, Y, Z. Nah, fungsi terbaru berarti fungsi Fx kita akan ubah ke dalam fungsi G. Nah, untuk yang terakhir kita hitung Fx1, Y1, Z1. Jika Fx1, Y1, Z1 kurang dari kurang 0, maka berhenti. Jika tidak maka jika tidak ada, maksudnya itu semisal fungsinya itu kurang dari 0, maka dia akan masih berlanjut ke iterasinya. Tapi kalau dia mendekati 0, maka dia akan berhenti iterasinya. Ini contoh soalnya. Untuk soalnya tentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan linear dengan mengambil untuk X1, X0 nya yaitu 0,1, Y0 nya juga 0,1, Z0 nya juga 0,1, dan toleransi selanjutnya itu kita pakai 0,01 pada persamaan berikut. Nah, ini persamaannya. Nah, persamaannya ini kita ubah persamaan Fx, Y, Z itu sama dengan 0. Kita ubah juga berarti 3x plus y kurangi z sama dengan begitu, kita akan ubah ke persamaan sama dengan 0. Berarti kita pindahkan yang 7 ini ke depan. Jadi ini kan paham kan? Ya. Sampai yang ketiga sama dia. Terus sistem persamaan linear di atas dapat ditulis sebagai berikut. Nah, setelah kita mengubah dia ke bentuk persamaan sama dengan 0, kita ubah fungsi f-nya ini ke fungsi g. Ini dia. Nah, semisal kita mau cari fungsi x, berarti yang jadi kembalinya itu berarti x. Berarti kita pindahkan. Berarti ini kan plus, jadinya di sini. Paham kan? Sampai sepertinya. Oke, sehingga persamaan iteratif untuk solusi sistem persamaan linear di atas dapat kita tulis seperti ini. Nah, dengan mengambil dari awal x sama dengan 0,1, y-nya juga 0,1, z-nya juga 0,1, maka diperoleh proses interaksinya dengan kemudian sebagai berikut. Proses. Tinggal kita masukin tadi yang apa namanya? Y-nya kan 0,1, terus Z-nya juga kan 0,1. Tinggal kita masukin sama juga seperti ini. Kita masukin juga dan X-nya kan 0,1, tinggal dimasukin, terus kita gabungkan terus dibagi. Nanti hasilnya itu untuk iterasinya hasilnya yang ini 2,333 itu sampai ke sini. Nah, ini kan masih melebihi, masih lebih dari 0. Berarti untuk iterasinya akan berlanjut iterasinya. Nah, sudah kita menemukan iterasi pertama, kita cari iterasi kedua. Nah, berarti kita menemukan interval baru. Interval baru ini yang jadi patokannya, kita buang yang 0,1 tadi itu, kita masukkan ini yang jadi 0,1 nya, yang jadi X, Y, Z nya, ini interval baru nya, kita masukin lagi untuk X nya, ini untuk Y nya, ini untuk Z nya. Paham? Itu sampai dengan iterasi sampai dengan iterasi ke 13. Hasil akhir sampai iterasi ke 13 menunjukkan bahwa nilai pendekatan untuk solusi hampiran X sama dengan 2,60760708. Untuk Y nya ini, untuk Z nya ini dengan perolehan nilai F X1, Y1, Z1 sama dengan 0,00 mendekati sama dengan 0. Nilai ini sudah dipandang mendekati
0 atau 0,01. Tadi iterasinya berhenti ya. Ini tabel iterasinya. Nanti tinggal dimasukin aja yang hasil dari x iterasi pertama, yang kedua, yang ketiga, yang sampai iterasi kedua. Ini untuk tabel iterasinya berarti untuk sintaksnya jadi ini deskripsi dari apa namanya soalnya, dan kalau mungkin kita definisikan iterasinya untuk apa namanya mengubah fungsi f ke fungsi d. Kalau untuk lebih jelasnya bisa kita langsung ke Quizlet aja. Oke, baik. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sesuai dengan soalnya kita di sini kita pakai untuk x apa x kayak x negatif x y z itu 0,1. Juga 0,1. Nah, untuk toleransi kesalahannya itu kita pakai 0,01. Oke, jumlah iterasinya bebas ya, bisa kita pakai 50 atau 100 atau 1000 sejuta ya, tidak apa-apa. Kita enter. Nah, apa namanya? Soal yang saya tadi jelaskan itu soal yang pertama. Untuk iterasi yang ini soal kedua. Yaitu sampai iterasi 10. Nanti kita baginya ada iterasi. Nah, coba kita bandingin dari iterasi yang pertama sampai iterasi yang 10. Coba kita lihat x iterasi pertama yaitu 2,33 sama apa lah? Sama. Untuk y-nya x sama y-nya itu 2,52851 sama kan? Berarti untuk program metodenya itu valid ya. Ada yang ditanyakan? Untuk itu saya tutup saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.